Fitur yang paling banyak digunakan itu adalah penugasan. Jadi, itu bisa kita gunakan untuk UTS juga, untuk UAS, untuk tugas individu, kelompok, tugas mingguan. Jadi, penugasan adalah jenis aktivitas yang paling sering digunakan di e-learning. Untuk membuat penugasan sederhana, kita cukup menambahkan sebuah aktivitas dengan jenis aktivitasnya assignment, kemudian kita buat nama tugasnya, misalnya tugas, tugas pertama. Kemudian di description ini bisa juga dimanfaatkan untuk, eee, catatan kepada mahasiswa, misalnya seperti tugas harus dikumpul dalam dokumen Word atau tugas dikumpul paling lambat minggu depan. Jadi bisa kita sampaikan di bagian description. Atau juga di bagian description bisa kita isikan, soal-soal dari tugas, selain menggunakan file yang bisa kita upload di bagian additional file. Nah, itu bisa kita manfaatkan description ini. Kemudian yang harus kita setting juga adalah bagian izinkan kiriman tugasnya dari tanggal berapa. Jadi, sebelum tanggal tersebut mahasiswa atau siswa tidak akan bisa mengirim tugasnya ke e-learning. Kemudian batas waktunya adalah kapan terakhir tugas harus dikumpulkan ke e-learning. Tapi yang harus diingat, melewati batas waktu pun tetap bisa dikirimkan ke e-learning, hanya saja nanti, tugas mahasiswa tersebut akan ditandai sebagai telat. Jadi ada misalnya mahasiswa mengupload telat, jadi akan ada sebuah tanda nantinya bahwa ini mahasiswanya sudah telat 1 hari atau sudah telat 2 hari, seperti itu. Tapi jika kita tidak ingin, eee, mahasiswa mengupload tugas jika sudah melewati waktu yang telah ditentukan, kita harus mengaktifkan bagian batas akhir waktu. Nah, ini kalau jika jika ini kita aktifkan, maka setelah batas waktu tanggal ini, tidak akan bisa di-upload sama sekali, gitu. Ini disesuaikan saja apakah ingin digunakan atau tidak. Kemudian di, eee, submission types-nya, tipe submission-nya, itu apakah nanti mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk file atau tidak. Kalau dalam bentuk file, kita centang bagian pengiriman berkas. Kemudian jumlah maksimum berkas yang dikirim ada berapa. Jadi apakah boleh lebih dari satu file yang dikirim per mahasiswa atau tidak. Kemudian di ukuran maksimum pengiriman ini ukuran file. Secara default sistem membatasi maksimal ada 50 MB ukuran filenya. Kemudian ini tipe berkas yang diterima. Tipe berkas ini bisa kita pilih, misalnya kita harus mahasiswa ngirim tugasnya dalam bentuk PDF atau Word saja. Nah, itu bisa dipilih. Oke, kemudian yang di bawah ini, settingan-settingan lain ini opsional saja. Kita setting boleh, tidak pun tidak boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Kita setting boleh, tidak disetting pun tidak apa-apa. Kemudian di bagian activity completion, jadi mahasiswa itu akan dianggap selesai aktivitasnya di aktivitas ini, aktivitas tugas pertama, jika jika kondisinya, yang seperti apa. Jadi apakah mahasiswa harus mendapatkan nilai terlebih dahulu maka dianggap selesai, atau cukup mengumpulkan tugas saja dia sudah dianggap selesai. Nah, itu bisa di-set di sini. Jadi kita pilih show activity as complete when condition are met, jika kondisinya yang pertama mahasiswa harus membuka aktivitas ini dulu, kemudian yang kedua kalau ingin, mengatur nilai kelulusannya, jadi mahasiswa dianggap selesai aktivitasnya jika nilainya nanti setelah dinilai melebihi misalnya 70 misalnya. Itu bisa dicentang bagian ini. Oke, kemudian kalau yang lain opsional saja boleh disetting atau tidak. Oke, kalau sudah silakan disimpan.
Oke, ini dia tugas pertama, aktivitas tugas sudah kita buat. Kalau kita buka, ini dijelaskan bahwa ada 19 anggota atau 19 peserta kelas yang terdaftar di kelas kita. Nah, tugas yang sudah dikumpulkan belum ada sama sekali, karena kita baru bikin, belum dikumpulkan oleh mahasiswanya. Nanti setelah ada yang mengumpulkan dan butuh penilaian dari kita, maka nanti di bagian perlu dinilai ini akan ada nilainya. Kemudian untuk melakukan penilaian nantinya kita tinggal pilih view all submission, kemudian kita bisa nilai satu persatu. Oh ya, nanti setelah ada mahasiswa yang mengupload tugasnya, maka akan muncul di bagian eh, pengiriman berkasnya. Jadi berkasnya bisa kita unduh, berkas tugasnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk membuat aktivitas dengan jenis aktivitasnya itu penugasan. Oke, di video selanjutnya mungkin kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat tugas berkelompok.